Hai semua, kembali lagi di channel Openime. Lagi-lagi siluet, kita kembali dibuat penasaran dengan sosok seseorang yang muncul dalam chapter 1004 ini. Padahal pada chapter sebelumnya saja, kita masih belum tahu mengenai wujud hybrid dari Kaido. Kali ini terdapat seseorang yang telah membantu para Akasaya dan menyelamatkan mereka dari pertarungan antara hidup dan mati melawan Kaido. Nah, di video kali ini kami akan membahas hal apa saja yang ada pada One Piece chapter 1004. Baiklah, tak usah nganteni suwe-suwe maning, mayuh kita bahas bareng-bareng. Judul chapter kali ini adalah Kibidango. Chapter dibuka dengan cover page request yang menceritakan Chopper bersama dua hewan kecil nan imut, seekor kera dan tupai. Mereka tampak memakan permen Rumble Ball dengan lahapnya hingga seluruh mulut mereka terisi penuh. Lanjut ke cerita utama. Setelah kita melihat betapa dahsyatnya pertarungan yang terjadi di atap Onigashima, kita berpindah sembari melihat keadaan di sebuah ruangan di dalam kastil Kaido. Di sana terdapat para gifter kucluk yang sebelumnya telah dihajar oleh rombongan Luffy, Sanji, dan Jinbe. Lalu akhirnya kita melihat peran sesungguhnya dari Speed, salah satu headliner yang kini telah berpihak kepada Otama setelah memakan Kibidango dari pipinya. Tugas Speed saat ini adalah merayu para gifter lengop itu untuk memakan Kibidango yang telah dia sediakan untuk membuat mereka menjadi sekutu. Namun dia menipu mereka semua dengan berkata jika itu adalah sebuah dango yang dia dapat dari Master Queen dan membantu memulihkan semua orang setelah memakannya. Tentu karena mereka juga terlihat terpesona kepada Speed yang menjadikan misi itu lebih mudah. Kemudian Speed kembali mengingat flashback ketika dia berbicara dengan Tama di wilayah Kuri. Tama menyebutnya Horsella. Sebenarnya, Tama juga ingin sekali pergi ke Onigashima sebagai seorang kunoichi yang membantu para samurai. Namun karena dia masih anak-anak, dia tidak diizinkan untuk ikut ke sana. Lalu Speed mempunyai sebuah cara untuk bisa membawa Tama ke pulau Onigashima, yaitu dengan menggunakan kapal pribadi milik Speed. Selain dirinya, Tama juga telah menaklukkan Gesselman, si pelari cepat, dan Daifugo, si ekor Scorpion yang merupakan wakil sipir penjara Udon sebagai sekutunya. Di kapal, Tama membuat banyak sekali Kibidango menggunakan kekuatan buah iblisnya, bahkan sudah tidak terhitung jumlahnya. Meskipun terlalu memaksakan diri hingga dia kelelahan, namun semua itu demi mereka mendapatkan banyak rekan yang akan bertarung bersamanya. Impian Tama adalah dia ingin melihat Wano tanpa adanya Orochi ataupun Kaido, di mana seorang shogun sesungguhnya adalah Momonosuke. Dia sudah tidak tahan dengan kelaparan yang terus menimpanya. Dia ingin memakan nasi sepuasnya. Itulah tujuannya. Lalu setelah sampai di Onigashima, Speed, Gesselman, hingga Daifugo mulai menjalankan aksinya untuk memberikan makanan dango-dango milik Tama kepada seluruh gifter yang mereka temui. Mungkin saja saat ini dango itu hanya berpengaruh kepada para gifter, tapi jumlah mereka saja bisa mencapai 30% dari seluruh pasukan Kaido. Jika bisa dikuasai sepenuhnya, itu akan sangat berguna untuk mengembalikan keadaan. Peran Tama sangat besar dalam perang ini. Selanjutnya kita beralih ke sisi lain kastil Kaido. Di sini, pertarungan antara Franky Shogun melawan Sasaki mulai memanas. Mereka tampak mengadu kekuatan dan memamerkan teknik-teknik andalan mereka masing-masing. Satu memiliki tubuh berlapis baja, dan satunya memiliki kepala yang tahan terhadap benturan keras. Namun pada akhirnya Franky lebih diunggulkan dengan pergerakan tubuhnya yang lebih leluasa dibandingkan Sasaki yang hanya bisa berlari dan menyundul pantat Franky. Lalu para gifter pasukan armor yang tersisa langsung menggenggam tangan dan kaki Franky untuk menghambat pergerakannya. Terbukti dengan Franky yang tidak bisa berkutik sama sekali dan Sasaki langsung memanfaatkan momen itu untuk mencoba menyundulnya. Namun mendadak ada Nami, Usopp, dan Tama yang datang bersama Komachiyo membawa komplotan gifter di belakang mereka. Awalnya Franky dikejutkan oleh mereka yang akan menambah kekacauan saat ini menjadi lebih buruk. Sasaki berkata bahwa itulah yang terjadi jika menghadapi musuh dengan jumlah yang banyak. Mereka akan segera berakhir. Dari sini, ternyata Sasaki telah tertipu oleh para gifter yang kini telah menjadi sekutu dari Tama. Kemudian Tama menyuruh mereka untuk membantu Franky Shogun melepaskan diri, dan alhasil sundulan dari Sasaki mampu dia hindari dengan cukup sulit. Lalu ulti yang ada di belakangnya menjelaskan jika mereka telah berkhianat kepada Kaido setelah terlihat memakan Kibidango milik Otama. Dengan begitu kesal, ulti melompat ke arah Komachiyo dan mencoba menyerang Nami berniat untuk menghancurkan kepalanya hingga berkeping-keping. Tapi kali ini berbeda, Nami telah bertarung dengan lebih tenang. Ia menciptakan sambaran petir yang langsung menyambar ulti hingga gosong dan tepar tergeletak di lantai. Meskipun akhirnya ulti semakin kesal, tapi serangan itu mampu menahannya hingga beberapa saat. Lalu si penembak jitu kita juga tidak mau kalah. Dia menembakkan beberapa dango ke arah pasukan armor Sasaki hingga membelot padanya. Tentu, semua gifter tadi menjadi sekutu aliansi karena ulah dari Usopp. Kemudian mereka semua mengikuti jejak dari Tama. Gerombolan gifter itu menjadi semakin banyak. Kini tinggal menyisakan Franky dan Sasaki.
Lalu di saat Sasaki lengah, Franky telah memasang posisi untuk menyerangnya. Franky Sword Victory V-Flash Blast. Franky berhasil menebas tubuh Sasaki dalam mode Triceratops dan mendapatkan luka yang cukup fatal. Selanjutnya kita beralih ke aula perjamuan di lantai 3. Di sini memperlihatkan kondisi Sanji yang telah babak belur oleh keganasan dari pasukan Black Maria. Sebenarnya bukan, karena sebelumnya Sanji telah membabi buta dengan memecahkan biji pria-pria dari bawahan Black Maria yang ada di sana. Namun hal itu tidak bisa dia lakukan terhadap wanita. Dia sama sekali tidak menyentuh wanita karena ketulusan hatinya. Hal itu membuat musuh sangat leluasa untuk mengajarnya. Lalu Black Maria menyuruh Sanji untuk segera memanggil Nico Robin ke tempat itu. Di sini juga terungkap jika kekuatan mata Bao Huang bukan sekedar untuk melihat seluruh bagian pulau, namun dia juga bisa mentransfer suara melalui seseorang yang ditempeli secara kertas yang bergambar satu mata, layaknya Denden Mushi. Selain itu, Kaido juga telah mengincar Nico Robin sejak lama, tentunya untuk mencari informasi mengenai batu poneglyph yang telah dia pelajari selama ini. Black Maria berniat menghabisi Nico Robin dengan mematahkan semua lengan dan kakinya, namun tidak membunuhnya. Dia berniat untuk mengorek informasi yang lebih dalam mengenai harta karun One Piece. Namun jawaban dari Sanji kepadanya membuat hati bergetar. Dia berkata, jika seharusnya mereka tidak meremehkan Nico Robin. Selanjutnya panel kembali berpindah. Kali ini kita berada di lantai panggung kastil Onigashima. Tampaknya Bao Huang telah berhasil menemukan lokasi persembunyian para Akasaya saat ini. Ya, Kinemon dan yang lainnya telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman oleh Torao setelah mereka terkapar tak berdaya melawan Kaido. Akan tetapi tidak dijelaskan kemana Torao memindahkannya. Meskipun masih hidup, tapi mereka semua terluka parah. Dan kini mereka berada di belakang menara kastil di ruang harta lantai 2. Jika kami boleh menduga, seharusnya Torao pernah ke tempat itu sebelumnya dan menganggap jika tempat itu akan aman bagi para Akasaya. Lalu King yang mendengar berita itu langsung menyuruh seseorang untuk menuju ke sana. Saat ini King diperlihatkan tengah sibuk entah itu bertarung atau yang lainnya. Tapi tidak diperlihatkan bahwa siapa yang sedang dia hadapi. Mungkin menurut kami, seharusnya dia sedang bertarung melawan Marco. Lalu King menyuruh Black Maria untuk menuju ke tempat para Akasaya berada untuk membunuh mereka semua. Tentu dia menyetujui akan hal itu, mengingat posisi Black Maria juga tidak jauh dari sana. Sikapnya terlihat begitu dingin. Dia dengan mudahnya berkata jika membunuh mereka adalah pekerjaan yang cukup mudah. Sanji yang mendengar hal itu sangat terkejut. Apakah Kinemon telah benar-benar dikalahkan? Namun dalam kasus yang sama, Bao Huang menjelaskan jika dia melihat terdapat 10 orang yang ada di dalam ruangan itu, dia tidak bisa menjelaskan siapa orang ke-10 selain para Akasaya. Karena begitu gelapnya ruangan itu, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Akan tetapi, orang itu membantu Kinemon dan yang lainnya. Sudah pasti di sana ada orang lain. Lalu siapakah orang ke-10 itu? Mari kita bahas di sini. Jika kami boleh menduga, menurut kami siluet dari orang ini sangat tidak bisa diprediksi karena hanya sedikit saja yang diperlihatkan. Mungkin jika tidak salah, orang itu merupakan seorang wanita. Ini hanya prediksi jika dia benar-benar wanita. Ada 3 orang yang menurut kami sangat penting dalam kehidupan para Akasaya ini. Yang pertama adalah Otsuru. Selain dari istri Kinemon, katanya, dia juga telah berperan cukup banyak dalam penyerangan yang berlangsung di Onigashima, seperti yang terjadi di kota Okobore. Tapi apakah peran selanjutnya setelah dia berhasil menemui Kinemon kembali? Dia sebelumnya tidak mau bertemu dengannya sebelum perang berakhir, karena itu akan mengacaukan pikiran Kinemon. Mungkin dugaan ini hanya 20% benar. Lalu yang kedua adalah Kozuki Toki. Banyak yang bilang dia orang itu. Memang sampai saat ini tidak dijelaskan bagaimana kematian dari Toki yang ada setelah pengungkapannya di depan Orochi tentang bayangan 9 samurai dalam 20 tahun ke depan. Flashback langsung berakhir begitu saja dan menjadikan pertanyaan yang besar bagi kita. Namun Toki juga pernah berkata jika masanya telah berakhir di era Oden. Dia telah menemukan kehidupannya di sana dan tidak mau lagi untuk pergi ke masa depan, meskipun dia seharusnya bisa. Dugaan ini juga sepertinya hanya 30% benar. Dan orang yang terakhir menurut kami adalah Kozuki Hiyori. Memang terakhir kali diperlihatkan dia telah bersembunyi dengan aman dari pengejaran kelompok Orochi di wilayah Ringo. Kemudian tujuannya juga sama seperti Otsuru. Dia tidak mau menunjukkan batang hidungnya di depan Momonosuke sebelum waktunya tiba, mungkin setelah perang berakhir. Tapi ada satu hal yang membuat janggal di pikiran kami, yakni tentang terakhir kali Tengu Yameitetsu menyerahkan pedang Ame no Habakiri kepada Momonosuke. Saat itu dia menolak untuk langsung menggunakannya dan menunggu di saat yang tepat. Pada hari itu, kalau tidak salah, 2 hari sebelum malam penyerangan. Lalu setelahnya, tidak diperlihatkan Momonosuke membawa pedang itu di Onigashima. Jika saja dia membawanya, mungkin pedang itu akan diambil oleh Kaido karena mengetahui itu sebagai ancaman.
Seharusnya para samurai tidak ada yang membawa pedang itu ke Onigashima jika bukan Momo sendiri. Tapi nyatanya Momonosuke memang tidak memegangnya. Nah, menurut kami, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menyerahkan pedang Ame no Habakiri kepada Momonosuke. Dan peran besar itu telah ditanggung oleh Hiyori. Hiyori memilih membawakan pedang itu ke Onigashima di saat-saat seperti ini. Sebagai adik yang sudah dewasa, Hiyori seharusnya mampu membuat semangat atau mungkin tekad dari Momonosuke menjadi lebih kuat, terutama dalam merebut kekuasaan di Wano. Saat ini memang Momonosuke tidak bisa berbuat banyak, tapi mungkin di akhir nanti, Momonosuke merupakan sosok yang akan memenggal kepala Kaido bersama dengan Zoro dan pedang yang diwariskan oleh Kozuki Oden. Kejadian itu akan terulang kembali. Tapi ingat, ini hanyalah dugaan kami, dan mungkin dugaan ini hanya 40% benar, dan kami juga tidak mau terlalu banyak berteori liar. Nah, itulah review kami tentang hal apa saja yang terjadi pada One Piece chapter 1004 beserta pembahasannya. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, dan jika tidak suka, silahkan dislike. Kalau kalian merasa terhibur atau video ini menarik untuk ditonton, silahkan klik subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, biar kami lebih semangat lagi untuk membuat video menarik lainnya. Tetap stay di Openime. Sampai jumpa, dan ketemu maning nang video selanjutnya. Matur nuwun.